Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Melanjutkan bacaan kita, yaitu kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-249. Ya, ayat yang ke-249 yaitu pada halaman 158. Ya. Baris ke-10 dari atas, 158 baris ke-10 dari atas. Ada? Baris ke-10 ya, di atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junudi ay kharaja bil jaisi wan fasala an baitil maqdis wajawazahu wa kanu samanina alfan akhadha bihim fi ardin qafratun fa asabahum harrun wa atshun syadidun. Qala innallaha mubtaliikum binahar ay mukhtabirukum binahrin wa huwa nahru asy-syari'atu al-masyhur baina al-Urdun wa Palestin.
faman syariba minhu falaysa minni, ay man syariba minhu fala yushibuni. Wa arada bidzalika an yakhtabira iradatahum wa ta'atahum qabla an yakhuda bihim ghimaru al-harb. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, ay man lam yashrab minhu wa lam yazukhu fa innahu min jundi alladzina yuqatiluna ma'i illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, ay lakin man ightarafa qalilan minal ma liyabulla 'atsyahu wa yanqa aghalatahu fala ba'sa bidzalik. Fa adzana lahum birashfatin minal ma tadhhabu bil 'atsy fasharibu minhu illa qalilan minhum, ay syarabal jaish minhu illa fi'atan qalilatan sabarat 'alal atsy. Qala as-Sadi syaraba minhu sittah wa sab'una alfan wa tabqa ma'ahu arba'ata alaf. Falamma jawazuhu huwa walladzina amanu ma'ahu, ay lamma ijtaza an-nahru ma'al ladzina sabaru 'alal atsi wat ta'bi wa ra'au kasratun adaduhum i'tirahum al-khawf faqala fariqun minhum qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi, ay la qudrata lana ala qitalil a'da ma'a qa'id jaishihim Jalut fanahnu qillatun wa hum kasratun kasiratun. Qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah, ay qala alladzina ya'taqiduna biliqa'illahi wa hum as-safwa al-akhyar wal ulama al-abrar min atba'i Talut. Kam min fi'atin ghalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, ay kasiran ma ghalabat al-jamaah al-qalilah al-jamaah al-katsirah bi iradatillahi wa masyiatihi. Falaysa an-nasru an kasratil adad wa innama an-nasru min 'indillah wallahu ma'as sabirin, ay ma'ahum bil hifzi war riayati wat ta'bidi wa man kana Allahu ma'ahu fahuwa mansurun bihaulillahi wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-249 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, di dalam Al-Qur'an Allah katakan falamma fasala talutu bil junudi, ya, maka tatkala, ya, Talut dan pasukannya itu keluar, ya, jadi pasukan Talut itu keluar untuk apa? Untuk menunjukkan kepada siapa? Musuh, ya, yang mereka itu akan berperang, ya, menghadapi siapa? Musuh di medan pertempuran, ya. Lah akan tetapi, ya, ketika mereka sudah keluar dengan membawa pasukan ataupun tentara ataupun pengikut yang begitu banyak, ya, di sini dijelaskan ay kharaja bil jaisi wan fasala an baitil maqdis, ya. Tuh, ketika, ya, pasukan keluar dan telah melewati Baitul Maqdis, berapa jumlah mereka saat itu? Wa kanu samanina alfan, ya, yang jumlah mereka itu adalah 80.000, ya. Jadi jumlahnya berapa? 80.000 pasukan yang dibawa oleh siapa? Oleh Talut,
Ya, kan ada Jalut, ada Talut tuh. Ya, tuh. Nah, dari 80.000 pasukan yang dibawa oleh Talut tadi, tuh, ya, akhadha bihim fi ardin qafratin. Ya, dibawa ke sebuah tanah yang apa tuh? Ya, yang sangat tandus. Ya, tanahnya sangat apa? Tandus. Ya, sangat gersang. Ya, kalau udah tandus, gersang tuh. Nah, kira-kira kalau lagi kayak gitu tuh, ya, lagi musim apa itu? Musim panas. Ya, makanya di sini dijelaskan fa asabahum harrun. Ya, mereka itu ya merasakan suatu hawa yang sangat panas. Ya, ya bayangin ya, jumlah begitu banyak dibawa ke sebuah tanah lapang ya yang sangat tandus dan gersang saat itu sedang musim panas. Berarti apa itu? Ya, mereka itu merasakan ya panas yang sangat tuh ya. Wa atsin syadid ya, dan juga apa? Ya, dahaga atau haus juga yang sangat. Ya, ya bayangin aja. Ya, kalau situasi sangat panas banget, berarti yang kita rasain apa itu? Haus. Ya, bukannya lapar. Ya, kalau lapar biasanya lagi musim dingin, bawaannya kan begitu. Ya, tapi kalau musim panas yang dirasakan oleh ya tenggorokan atau tubuh kita itu ingin ngapain? Ingin minum. Ya. Nah, ini tanah lapang yang begini luas, ya, gersang dan tandus dengan jumlah pasukan yang sangat banyak berjumlah kurang lebih 80.000 tuh, akhirnya mereka ngerasain gimana enggak tuh ya. Nah, ternyata apa yang mereka alami ini dijelaskan oleh Allah. Qala innallaha mubtalikum binahar. Ya, tuh. Allah Subhanahu wa taala ya sesungguhnya sedang apa? Mubtalikum. Ya, sedang menguji kalian binahrin. Ya, dengan sebuah nahar. Apa itu nahar? Apa itu? Ya, sungai. Ya, coba kita lagi aus banget nih Pak. Ya, tahu-tahu ada sebuah sungai yang sedang mengalir, airnya situ sangat apa tuh? Sangat jernih. Ya, kira-kira ini yang enak kita apa itu air sungai? Kita tenggak. Ya, kalau perlu tuh, ya kita nyebur ke sungai itu, mulut kita ngangak-ngangakain. Ya, dengan syahwat atau nafsu yang ada kita pikir ini air sesungai gak habis gue minum nih kan begitu. Ya, lagi aus kan begitu kan. Ya, orang kalau lagi ada keinginan sesuatu itu, ya, nafsu yang sangat tinggi, pasti apa? Ya, nafsunya itu melebihi kemampuannya. Ya, nafsunya doang gede, kemampuannya agak. Ya. Ya orang seaus-ausnya masa sih bisa akan minum habis satu sungai kan nggak mungkin. Ya, sekali minum paling banyak kita seliter sekali minum itu. Ya, tapi kalau udah lebih dari itu kayaknya mustahil dah. Ya, tuh. Nah, ternyata ini sebuah ujian, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni, ya, ay mukhtabirukum binahrin. Ya, Allah sedang menguji mereka dengan satu buah sungai. Sungai apa itu? Wa huwa nahrus syariah. Ya, nama sungai itu adalah sungai syariah. Ya, tuh, yang di mana letaknya? Ya, yang letaknya bainal Urdun wa Palestina. Ya, yang letaknya di antara negara Yordan dan negara Palestina. Ya, Urdun itu artinya Yordan. Ya, Urdun bahasa Arab yang benarnya itu. Tapi kalau orang kita bilang Yordania. Ya, Yordania. Tuh, ya. Itu letak sungai yang sedang akan menguji 80.000 pasukan perang yang akan perang yang saat itu mereka sedang dalam apa? Kepanasan dan kehausan. Ya, tuh. Allah Subhanahu wa taala jelaskan faman syariba minhu falaisa minni. Tuh. Ya.
Ujian yang sedang diuji oleh pasukan Talut itu dijelaskan dalam Al-Qur'an ini, ya, faman syariba minhu, barang siapa yang meminum air dari sungai itu, falaisa minni, maka bukan termasuk kelompok aku. Kata itu, siapa itu? Talut. Ya. Lu lagi kepanasan, lu lagi kehausan, ada sungai yang enak kita tenggak. Ya, ternyata nih sungai ini hanya merupakan apa? Ujian tuh. Ya, sehingga tuh pimpinan perang itu mengatakan, "Faman syariba minhu falaisa minni." Ya, barang siapa yang meneguk tuh satu teguk aja tuh air yang ada di sungai tadi, falaisa minni, maka bukan termasuk kelompokku. Artinya jangan ikut perang bersamaku. Ancam kayak gitu, Pak. Ya. Padahal mereka kan udah semangat nih, gimana nih kita lagi kepanasan, kehausan, ya. Loh kita minum justru kok bukan dianggap pasukan atau nggak boleh ikut perang pimpinan kita nih. Ya, tuh. Terus apa katanya? Ya. Fala yushib, ya. Ai man syariba minhu fala yushibuni, ya. Tuh, barang siapa yang minum air dari sungai itu fala yushibuni, ya, maka jangan apa? Ikut bersama aku, ya, atau ikut menemani aku dalam berperang, ya. Wa arada bidzalika an yahtabira iradatahum wa ta'atahum qabla an yahuda bihim gimarul had. Ya, ternyata tuh, ya, teguran ataupun ujian yang sedang dialami oleh pasukan Talut itu, ya, yang apa tuh diancam kalau ampe lu minum seteguk aja tuh, seteguk loh Pak, bukan banyak, ya, tuh, itu dikatakan bukan termasuk kelompok atau jangan ikut berperang bersamaku. Ya, tuh. Maksudnya apa? Itu adalah, ya, an yahtabira iradatahum wa ta'ahum. Maksudnya adalah untuk menguji, ya, kesabaran dan ketaatan mereka qabla an yahuda bihim ghimarul harb, sebelum mereka terjun ke medan pertempuran atau medan peperangan yang sangat dahsyat. Ya, artinya apa, Pak? Ya, dalam, ya, saat kita menghadapi musuh atau saat kita sedang berperang, rasa haus, rasa panas yang kita akan dapati lebih dari yang ini. Tuh, ya. Lah kalau sekarang aja lu udah nggak mampu, ya, udah nggak bisa tahan terhadap ujian, ya, situasi lu lagi tenang, gimana nanti, ya, saat lu sedang menghadapi musuh, ya, yang begitu kuat dan begitu banyak, lantaran lu kepanasan kehausan, lu lari, kan gitu, ya, lu tinggalin tuh medan pertempuran, itu ujian. Coba lihat, ya, cerdasnya salah seorang komando, ya, atau komandan, ya, dalam peperangan, Pak. Jadi diuji dulu tuh, ya, bala tentaranya sebelum apa? Sebelum mereka bertempur. Ya, artinya Pak, ibarat kata kita ini kan, ya, kebanyakan manusia itu siap hidup senang. Ya, nggak ada yang siap hidup susah. Ya. Nah, orang yang benar, ya, orang tua yang benar ketika mendidik anaknya itu, ya, jangan diajarin hidup senang dulu. Ya, kalau hidup senang semua orang pasti siap. Ya, tapi kita ajarkan cara gaya hidup yang apa tuh? Jangan terlalu boros. Ya, gaya hidup bukan biasain hidup miskin, bukan. Ya, gaya hidup jangan terlalu boros. Kenapa? Karena kalau terlalu boros dia merasa duitnya banyak, bandainya di mana aja ada, nanti akan ngandel. Ya kan begitu? Ya, tuh. Nah, ini ujian ini pasti akan diapain? Ditemukan, ya. Tuh. Bahkan ditekankan lagi wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ya, dan barang siapa yang tidak meminum, ya, yat'am sini artinya makan, ya, tuh. Fa innahu minni, maka dia akan termasuk kelompokku atau akan ikut berperang bersamaku kalau ada yang enggak minum. Tuh, ya.
Aiman lam yashrab minhu wa lam yazukhu, ya, barang siapa yang tidak meminum, ya, dari air sungai itu, walam yazukhu, ataupun sekedar nyicipin doang, tuh fa innahu min jundi allazina yuqatiluna ma'i, maka mereka yang enggak minum meskipun seteguk dari air sungai itu, mereka itulah orang-orang yang akan ikut berperang bersamaku, kata Talut. Coba, ya, coba kalau orang-orang yang imannya lemah dipikir, ya, dimikirnya gimana kira-kira itu, ya, mendingan gue minum sekarang, ya, daripada gue kepanasan, keausan, ya, apalagi nanti dibilang kayak gitu, perang lebih dari ini, mendingan gue sekarang minum, ya kan? Itu orang-orang yang pikirannya, ya, pendek, ya. Tapi orang-orang yang berpikirannya itu jauh, ya, berpikirnya nanti tuh, dia akan mengatakan biarin, ya, sekarang gue kehausan, sekarang gue kepanasan, ya, tapi nanti ketika aku sudah ikut berjuang berperang bersama, ya, pasukan komandan peperangan kami ini, maka rasa haus akan hilang, rasa panas tidak terasa. Kenapa? Karena saking apanya itu, semangatnya kita perang menghadapi musuh, kan begitu, Pak. Orang kalau lagi semangatnya apa sih yang dirasain? Kan nggak ada, ya. Mau ditembak megas air mata juga mah gue pikirin, kan begitu, ya kan. Mau dia pakai apa namanya kanon water juga nggak masalah, kan begitu. Lagi semangatnya berjuang. Kenapa? Karena mereka mengatakan ada satu keyakinan, la yaqafuna laumata laim, ya, tidak akan ada rasa takut sedikit pun dengan berbagai macam ancaman, ya. La akhafu illallah, aku tidak akan pernah takut kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang berpikirnya itu mengikut sertakan iman yang ada dalam dirinya. Tapi kalau buat kelompok orang-orang yang berpikir hanya mengedepankan nafsu, mereka akan berpikir ngapain, ya, udah panas, aus, perang lagi, kan begitu, ya. Itu karena mereka yang pikirnya bukan apa, bukan kenikmatan nanti yang Allah akan berikan kepadanya, bukan, tapi apa yang penting sekarang, tuh, ya. Baik, illa man ightarafa ghurfatan biyadih, ya, kecuali man ightarafa, ya, tuh orang yang ightarafa ghurfatan biyadih, yang dia itu apa, mengambil airnya itu dengan menggunakan apa tuh? Kalau girfah itu bahasa kitanya gayung, ya, atau kalau kita apa selain gayung? Ya, ciduk lah, ya, pakai ciduk. Kalau kita istilahnya gayung gitu. Kalau girfah ini tuh apa sih? Batok, ya, gayung yang terbuat dari batok yang ada pegangan itu namanya girfah, ya, tuh. Nah, kalau minum, ya, dengan cara mengambil seperti itu, ailakin maniktarafa qalilan minal ma liyabilla atsyahu, sekedar, ya, cuma sedikit ngambilnya itu sekedar untuk apa? Membasahi, ya, tenggorokannya saja, wa yanqa'u ghallatahu, ya. Nah, untuk menghilangkan rasa panas yang sangat tuh, fala ba'sa bidzalik, itu enggak apa-apa, sekedar buat ngilangin doang. Ini kan gambaran apa sih, Pak? Tadi yang saya katakan, pokoknya orang kalau lagi aus, ibarat kita, Pak, nih, puasa panas-panas, tuh, di nafsu yang kita pengen saat berbuka minum air apa? Macam-macam. Ada es campur, es cendol, es cincau, es apa lagi? Hah? Apa itu yang pakai kue apa namanya? Yang dari Kalimantan, yang kue pepe apa? Es apa namanya? Lupa tuh esnya tuh. Dari Mayang, ya, es Mayang itu. Kemudian lagi jus alpukat, ya, jus belimbing. Tuh, kita kumpulin semua di meja tuh, Pak. Saat kita lagi aus banget. Nah, saat datang waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mampu minum semua tuh. Nggak bakal, ya. Paling yang kita minum segelas, ya kan?
Kenapa? Nafsu yang ada pada diri manusia itu mengalahkan kemampuannya. Nafsunya gede, kemampuannya agak. Tuh. Nah ini yang dikhawatirkan nanti contohnya kalau lo sampai minum banyak, terlalu kenyang, akhirnya nggak bisa ikut perang. Ya, kalau lo merasakan haus yang sangat saat berperang, ya kan, nanti kamu bakal lari dari peperangan, tuh Pak. Ya, ini ujian yang dihadapi itu seperti itu tuh oleh para pasukan dari pasukan Tolut, ya, tuh. Fa'azzana lahum bisyirfatin minal ma tazhabu bil atash. Ya, diizinkan atau dibolehkan bagi mereka bisyirfatin minal ma sekedar untuk apa? Memercikkan di tenggorokan mereka itu ya tazhabu bil atash yang bisa menghilangkan haus dari mereka itu. Ya. Ya kalau Nabi ya kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehabis berperang itu kan para tentara tuh pada kehausan ya. Ya kan? Ada air cuma sebotol aqua kalau kita bilang itu. Pasukan 70.000 ya. Tapi air cuma sebotol aqua. Kira-kira cukup nggak buat ngasih minum semua tentara itu? Hah? Nggak akan cukup. Ya. Allah kasih mukjizat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh apain tuh tentara? Isep jempol saya kata Nabi. Isep cu 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 cu. Keluar tuh Pak. Ya. Dari jempol Nabi keluar apa? Air. Ya. Makanya riwayat mengatakan air yang terbaik di dunia dan akhirat bukan air Zam-Zam, tapi air apa? Air yang keluar dari jempol Nabi. Ya, tuh. Kenapa Pak? Orang yang bisa meminum dari jempol Nabi itu nggak akan kehausan sampai hari kiamat. Coba. Pak. Nggak bakal kehausan sampai datangnya kiamat. Kira-kira itu air mengandung apa tuh? Ya kan? Ya kalau air Zam-Zam ada kemuliaannya Pak, keutamaannya. Kalau Bapak bisa mencoba ya, melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan. Sekedar sahur Bapak minum Zam-Zam ame 3 butir kurma, insya Allah daya tahan ya tuh rasa lapar itu lebih lama ketimbang bapak ibu lagi bapak-bapak makan apa ya? Nasi pakai ayam atau pakai yang lainnya. Coba dah ya, saya udah buktikan. Pengen coba kata orang bener nih, makan kurma 3 butir doang ame segelas Zam-Zam ya, itu lebih lama kita lapar sama haus. Betul Pak, kita nggak ngerasain lapar nggak haus. Tuh. Kenapa? Karena air Zam-Zam tadi Nabi katakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Ya, air Zam-Zam itu kata Nabi apa? Tergantung niat orang yang minum. Tuh. Ya. Entar Bang Husni nih mau umroh ya, air Zam-Zam niatin dah buat yang banyak gitu. Buat kesehatan, buat ngilangin penyakit dari penyakit zahir dan juga penyakit batin. Insya Allah pegel-pegel ya diborain aja pakai Zam-Zam, insya Allah hilang. Ya, yang penting apa ya? Yang penting niat kita coba. Ya. Jadi jempol Nabi itu keluar apaan? Keluar air. Ya. Lah kalau kita punya anak bayi nggak punya susu, itu bayi anak kita suruh jempol kirain keluar apaan tuh? Kira-kira yang keluar apaan coba? Hah? Anak bayi aja dah. Nak, isep jempol bapak nak ya, katanya keluar gitu. Yang ada juga keracunan. Iyalah. Ya, keracunan bakteri kuku gitu nih. Keluar boro-boro keluar air. Habis garukan mana masih masukin aja nggak bisa itu. Ya, tuh. Baik. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ya. Nah, sebagian di antara mereka tuh minum illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit di antara mereka itu yang enggak minum. Ya, banyakkan yang mana nih? Yang minum daripada yang kagak. Karena dia khawatir. Ya, kalau gue minum ketahuan bener-bener nih enggak boleh ikut perang, rugi gue. Ya kan, gue udah pamit sama bini gue mau perang. Ya, tuh, gara-gara gue minum enggak boleh ikut perang kan dikatain dasar lu cemen jadi laki kan gitu. Ya. Tuh, enggak akan terjadi seperti itu tuh. Baik.
Ya. Ai syaribal jais minhu illa fi'atan qalilatan sabarat 'alal atsh. Tuh, ya. Maka minumlah sebagian tentara atau pasukan itu, ya, kecuali apa? Qalilah sabarat 'alal atsh. Dia sabar terhadap apa? Rasa haus yang dia rasakan. Sabar, Pak. Ya, tuh, dia sabar tuh, ya. Qala As-Sadi, berkata Al-Imam Sadi, syariba minhu sittata wa sab'una alpan. Ya, tuh, yang minum itu 76.000 pasukan. Kata Imam Sadi. Ya. Hampir semuanya nih. Ya, wa tabqa ma'ahu. Nah, yang enggak minum berapa ya? Arba'ata alaf. Cuma 4.000 doang. Jadi banyakan yang mana? Yang minum. Ya. Banyakan yang minum, Pak. Ya, tuh. Ya Allah, ya. Tuh. Falamma jawazu huwa wallazina amanu ma'ahu, ya. Maka tatkala, ya, dia telah melewati ujian dengan sungai yang ada tadi dan dia bersama orang-orang yang beriman, ailamma ijtazan nahru ma'al ladzina sabaru, telah melewati ujian dari sungai, ya, buat orang-orang yang sabar tadi, al-atsi wat ta'ab, terhadap rasa haus dan rasa capek, wara'au kasratun aduwahum i'tarahum al-khawf. Tuh, faqala fariqun minhum, ya, tuh, dia melihat pasukan yang jumlahnya apa? Lebih banyak dari dia. Ya, musuh yang akan mereka hadapi itu jumlahnya lebih apa? Lebih banyak dari jumlah yang mereka punya tuh. Ya, tuh. Faqala fariqun minhum, ngelihat musuh yang begitu banyak, dia ngomong, qalu la taqalta lana al-yauma bijaluta wa junudih. Ya, mereka berkata, enggak akan kita nih punya kemampuan saat ini untuk mengalahkan, ya, tentaranya Jalut tuh. Kenapa? Jumlah mereka itu lebih banyak ketimbang pasukannya Tolut. Melihat jumlah banyak takut, Pak. Ya kan? Jumlah banyak geder. Ya. Apa namanya itu? Keluar keringat dingin. Ya. Tuh, ketakutan, udah putus asa, artinya udah pesimis. Ya. La taqata lana yauma bijalut wa junudi. Enggak mampulah kita nih. Ampun bahasa kita itu. Ya, enggak bisa gua ngalahin jumlah yang banyak ini. Ya, pasukannya banyak banget kayak gini nih. Tuh, ya. Aila qudratalana 'alal qital, kita enggak akan punya kemampuan untuk berperang al-a'da, melawan musuh, ma'aqaid jasum Jalut, ya, dengan pasukan yang dipimpin pasukan mereka oleh Jalut. Fanahnu qillatun, kita ini jumlahnya sedikit, ya, wahum kasratun kasiratun, akan tetapi jumlah mereka banyak banget. Bukan banyak doang tapi banyak banget. Tuh, kasratun kasirah. Ya, tuh, banyak banget bahasa kitanya tuh, ya. Qolalladzina yazunnuna annahum, nah, berkatalah orang-orang yang, ya, yazunnuna annahum mulaqullah, yang menginginkan untuk berjumpa kepada Allah. Artinya orang-orang yang yakin kepada kekuatan yang Allah miliki. Orang-orang yang yakin atas ketakwaan dan ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, mereka berkata, ya, tuh, wa huwa as-safwa al-akhbarul ulama. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang suci, al-akhyar, orang-orang pilihan, wal ulama, para ulama, al-abrar, orang-orang baik, min atba'i Talut, dari kelompok yang dibawa pasukannya oleh Talut, mengingat suatu firman Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya, berapa banyak, ya, yang jumlah pasukan lebih sedikit mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih banyak dengan izin Allah. Tuh, Pak. Ya, orang jumlah sedikit, minoritas, belum tentu kalah sama yang mayoritas. Ya, kalau udah namanya cara Allah, nggak akan ada bisa yang ngelawan cara Allah. Manusia berencana sejahat apapun, direncanakan dengan cara manusia, pakai akal manusia. Kalau Allah bilang
nggak bisa terjadi, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Ya, ilmu kita dari Allah. Ya, apa yang kita lakukan dipantau semua sama Allah. Ya, kalau Allah bilang nggak bisa, nggak bisa udah. Mau cari pakai apa juga kagak bakalan bisa ketemu tuh. Ya, nah ini jumlah Pak yang ratusan kok bisa mengalahkan yang jumlahnya ribuan, kan begitu? Ya, tapi ada kata di sini biiznillah, dengan izin Allah tentunya. Ya, jangan merasa sombong, ya, jangan merasa takabur, ya, dengan jumlah yang banyak bisa berbuat sesuatu apa aja menurut mereka. Ya, jangan sombong, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang selalu apa? Ya, membantu berpihak kepada orang-orang yang benar. Ya, ketika kita berada di pihak yang benar, jangan pernah selangkah pun untuk mundur ke belakang. Kalau kita yakin di situ ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Ay kasiran ma ghalabatil jamaah al-qalilah al-jamaah al-kasirah bi iradatillahi wa masyiah. Ya, yaitu jumlah yang sedikit, jamaah yang sedikit mampu atau bisa mengalahkan pasukan atau jumlah yang sangat banyak bi iradatillahi, dengan kehendak Allah, wa masyiatihi, dan juga izin Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kenapa? Falaisan nasru an kasratil adad. Ya, bukanlah ya penentu kemenangan disebabkan jumlah yang banyak. Ya. Jumlah banyak bukan menjadi penentu kalau orang itu menang. Ya, akan tetapi apa? Wa innaman nasru min indillah. Sesungguhnya yang namanya kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dengan dasar jumlah atau kuantitas yang banyak, bukan. Ya. Mau lu cara sebanyak apapun tuh, ya, untuk melakukan kejahatan, kalau Allah bilang agak tenang aja, jangan takut, maka enggak akan terjadi. Ya, tuh. Ini bahasanya bagus loh, Pak. Falaisan nasru an kasratil adad. Bukanlah yang dinamakan kemenangan didasari karena jumlah yang banyak. Akan tetapi wa innama an-nasru min indillah. Kemenangan itu sumbernya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat ini Allah katakan wallahu ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Sabar, Pak, menghadapi cobaan ujian, ya. Selama kita sudah berpihak kepada yang benar, itu suatu keberuntungan. Kenapa? Karena kita berada di pihak yang benar. Ya, kalah menang urusan nomor 2. Ya, kita sudah bangga dan sudah senang hati karena kita berada di pihak yang mana? Yang benar. Itu sudah kemenangan buat kita itu. Ya, masalah menang kalah itu urusan Allah dah. Ya, penting kita sudah berusaha, ya. Ai ma'ahum bil hifzi, Allah selalu bersama mereka. Siapa itu? Allah berikan bersama mereka bil hifzi, dengan menjaga, wa riayah, memelihara, wa ta'bid, wa man kana ma'ahu, wa man kana Allahu ma'ahu fahuwa mansurun bihaulillahi ta'ala. Maka barang siapa yang selalu bersama Allah selamanya, maka dia akan mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mudah-mudahan dari ayat yang kita pelajari ini, ayat 249 ini, menjadi satu ibrah, menjadi satu pelajaran dengan keadaan kondisi yang sedang kita hadapi ini. Ya, jangan pernah takut dengan jumlah yang banyak. Ya, jangan pernah jatuh kecil hati, ya, dengan sesuatu yang sedikit. Ya, bisa jadi yang sedikit Allah akan memberikan kemenangan. Ya, buat apa? Buat yang hak, ya. Tuh, kenapa? Karena nanti akan terjadi yang Allah katakan ja'al haqqu wa zahaqal batil. Akan muncul, akan datang kebenaran dan akan hilang kebatilan. Ya, innal batila kana zahuqa. Ya, sesuatu yang jahil yang buruk itu, ya, kejahatan akan akan habis ludes itu, ya, sampai ke akar-akarnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita hadapi di dunia ini kita kaitkan, kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kita hubungkan ke akal kita. Kenapa? Karena akal kita nggak akan mampu untuk menghadapi sesuatu yang di luar akal. Nggak akan bisa, Pak. Ya, bayi aja lahir di luar rahim bahaya nggak? Bahaya. Ya, manusia berpikir di luar akal, mampu nggak? Nggak akan mampu. Ada jadi apa? Jadi gini. Jadi gila. Ya, jangan sampai naudzubillah min zalik ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira satu ayat dulu kita baca. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca ayat yang ke-250 ya. Mudah-mudahan satu ayat kita baca ini menjadi manfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.